Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Teman-teman, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa ya umat Islam yang dulu pernah berjaya dengan peradaban yang begitu gemilang, kok sekarang seolah-olah tertinggal? Dulu, nama-nama seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Biruni itu menjadi rujukan dunia dalam ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi. Kota-kota seperti Baghdad dan Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan yang didatangi para pelajar dari seluruh penjuru bumi. Tapi sekarang, kenapa situasinya terasa berbeda? Di episode kali ini, kita akan coba melakukan perjalanan waktu, menelusuri jejak-jejak sejarah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan membahas fase kemunduran umat Islam, dan bagaimana dari rahim kemunduran itu, lahir sebuah semangat baru yang kita kenal dengan gerakan tasydid atau pembaruan. Ini bukan untuk meratapi masa lalu, tapi untuk mengambil pelajaran berharga. Jadi, kapan sebenarnya titik balik ini dimulai? Banyak sejarawan menunjuk pada abad ke-13, tepatnya tahun 1258, sebagai salah satu momen paling kelam. Saat itu, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Bayangkan, kota yang menjadi mercusuar peradaban. Dengan perpustakaan Baitul Hikmah yang menyimpan jutaan manuskrip berharga, diluluh lantakkan. Sungai Tigris yang jernih konon berubah menjadi hitam karena tinta dari buku-buku yang dibuang ke dalamnya, dan menjadi merah karena darah para ulama dan cendekiawan. Kejatuhan Baghdad ini bukan sekadar kekalahan militer, ini adalah pukulan telak bagi psikologis dan intelektual umat Islam. Pusat kekuasaan dan keilmuan hancur lebur. Setelah itu, dunia Islam terpecah-pecah menjadi karojan-karojan kecil yang sering berperang satu sama lain. Fokusnya bergeser dari pengembangan ilmu pengetahuan menjadi perebutan kekuasaan semata. Faktor internal juga tidak bisa kita abaikan. Semangat ijtihad, yaitu upaya sanggup-sungguh para ulama untuk menggali hukum Islam dari sumbernya demi menjawab tantangan zaman, perlahan mulai meredup. Sebagian umat Islam saat itu merasa bahwa semua permasalahan agama sudah selesai dibahas oleh para ulama terdahulu. Pintu ijtihad sialula tertutup. Akibatnya, timbullah sikap taklid buta, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa memahami dalil dan konteksnya. Agama yang seharusnya dinamis dan menjadi solusi, justru terasa kaku dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, munculnya aliran-aliran tarekat yang menyimpang juga turut berkontribusi. Memang, tasawuf dalam ajaran Islam itu tujuannya mulia, yaitu untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi, pada periode ini, sebagian praktik tasawuf justru menjauhkan umat dari kehidupan dunia. Ada pemahaman yang keliru bahwa menjadi saleh berarti harus meninggalkan urusan duniawi sepenuhnya. Akibatnya, umat Islam jadi kurang bersemangat untuk belajar sains, berdagang, atau mengurus negara karena dianggap tidak penting untuk akhirat. Di saat yang sama, nun jauh di benua Eropa situasinya justru berbalik. Mereka mengalami apa yang disebut abad pencerahan atau Renaissance. Ilmu-ilmu dari dunia Islam yang pernah mereka pelajari, mereka kembangkan lebih lanjut. Mereka mulai bangkit, melakukan penjelajahan samudra, revolusi industri, dan akhirnya, pada abad ke-18 dan 19, mereka datang kembali ke dunia Islam, bukan sebagai pelajar, tapi sebagai penjajah. Mesir dijajah Prancis dan Inggris, oleh Inggris, dan Nusantara kita sendiri, oleh Belanda. Penjajahan ini semakin memperparah kondisi keterpurukan umat Islam. Nah, dari tengah kegelapan inilah, secercah cahaya mulai muncul. Para ulama dan pemikir Islam mulai sadar. Ada yang salah dengan kitab, pikir mereka. Mengapa kita yang memiliki Al-Quran dan Sunnah, warisan peradaban yang hebat, justru menjadi bulan-bulanan bangsa lain? Kesadaran inilah yang melahirkan apa yang kita sebut sebagai gerakan tasydid. Apa itu tasydid secara bahasa? Tasydid artinya
pembaruan. Tapi jangan salah paham, ini bukan berarti mengubah ajaran dasar Islam. Bukan, tajdid adalah semangat untuk kembali kepada kemurnian ajaran Al-Quran dan Sunnah, membersihkannya dari praktik-praktik bid'ah, khurafat, dan tahayul yang sudah menempel selama berabad-abad. Sekaligus, membuka kembali pintu ijtihad untuk menjawab tantangan modern. Salah satu tokoh pelopornya adalah Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab pada abad ke-18. Beliau menyerukan pemurnian akidah, kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian di Mesir, ada Jamaluddin Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh. Mereka menyuarakan panislamisme, yaitu persatuan seluruh umat Islam untuk melawan kolonialisme. Muhammad Abduh secara khusus menekankan pentingnya reformasi pendidikan. Ia berpendapat bahwa umat Islam harus menguasai ilmu agama sekaligus ilmu dunia modern. Tidak boleh ada lagi pemisahan antara keduanya. Di India, ada Sir Syed Ahmad Khan yang mendirikan Aligarh Muslim University, sebuah institusi pendidikan modern untuk umat Islam agar bisa bersaing. Lalu, ada Muhammad Iqbal, seorang penyair dan filsuf, yang dengan syair-syairnya membangkitkan kembali semangat dan harga diri umat Islam. Bagaimana dengan di Indonesia? Semangat tajdid ini juga sampai ke tanah air kita. Gerakan ini dibawa oleh para ulama yang belajar di Mekah dan Mesir. Kemudian, lahirlah organisasi-organisasi pembaruan seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Dan Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pada tahun ke-1926. Kiai Ahmad Dahlan, melihat praktik keagamaan di masyarakatnya banyak bercampur dengan tradisi lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beliau juga gelisah melihat umat Islam yang miskin dan bodoh. Maka, Muhammadiyah didirikan dengan fokus pada pemurnian akidah dan ibadah, serta pelayanan sosial melalui pendirian sekolah-sekolah modern, rumah sakit, dan panti asuhan. Ini adalah bentuk nyata dari tajdid, mengembalikan Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan solusi. Sementara itu, Nahdlatul Ulama lahir sebagai respons untuk mempertahankan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, sambil tetap melakukan adaptasi dengan zaman. Para kiai Nahdlatul Ulama juga berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Jadi teman-teman, dari sejarah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting. Kemunduran umat Islam di masa lalu disebabkan oleh faktor eksternal seperti invasi dan penjajahan, tapi juga, dan ini yang lebih penting, oleh faktor internal, yaitu melemahnya semangat keilmuan, tertutupnya pintu ijtihad, dan praktik beragama yang keliru. Gerakan tajdid mengajarkan kita bahwa Islam bukanlah agama yang anti kemajuan. Justru sebaliknya, semangat pembaruan adalah ruh dari ajaran Islam itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah akan mengutus pada setiap penghujung 100 tahun seseorang yang akan memperbarui urusan agama ini. Pembaruan ini harus terus kita lakukan. Hari ini, tantangan kita mungkin berbeda. Bukan lagi invasi Mongol atau kolonialisme fisik. Tantangan kita adalah globalisasi, kemajuan teknologi informasi, perang pemikiran, dan krisis moral. Untuk bisa menjawab semua itu, kita perlu kembali kepada semangat tajdid, yaitu memegang teguh Al-Quran dan Sunnah sebagai pondasi, sambil terus membuka diri untuk belajar, berinovasi, dan berkontribusi dalam segala bidang kebaikan demi kemajuan umat dan bangsa. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak hanya bernostalgia dengan kejayaan masa lalu, tapi untuk aktif menjadi bagian dari kebangkitan umat Islam di masa kini dan masa depan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.